Dan kata Bang Taufik, waktu Bang Aldi nggak melihat kita di base camp, sebenarnya ada yang berusaha mencelakai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pengalaman horor yang dialami oleh Kak Etna Kentang saat mendaki Gunung Seminung. Seperti apa ceritanya? Langsung saja simak ceritanya. Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Aku punya sedikit cerita tentang pengalaman aku naik gunung di tahun lalu, dan bakal aku ceritain di sini secara singkat saja. Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu. Awal mula aku berangkat bersama 7 orang temanku, terdiri dari 3 cowok dan 4 cewek. Kita berangkat dari tempat asal kami ke desa dekat Gunung Seminung. Gunung Seminung itu adalah salah satu gunung yang ada di Provinsi Lampung. Tepatnya jam 7 pagi kami berangkat menggunakan mobil travel. Dan kita menempuh perjalanan sekitar 11 jam dan sampai tepat saat azan maghrib berkumandang. Desa itu bernama Kota Batu. Dan desa ini merupakan tempat tinggal juru kunci Gunung Seminung yang berada dekat dengan danau yang sangat terkenal bernama Danau Ranau. Dan di tengah danau tersebut terdapat Gunung Seminung dengan ketinggian 1881 mdpl. Yang akan menjadi tujuan pendakian rombongan kita. Setelah sampai, kita bertemu dengan rombongan lain yang ingin mendaki dan memutuskan untuk naik bareng. Mereka terdiri dari 4 orang laki-laki. Sayangnya, mereka bilang untuk bisa ke atas, kita harus naik motor. Sedangkan rombongan kami naik mobil travel menuju ke sini. Apabila kita jalan kaki, itu sangat tidak memungkinkan, karena waktu itu langit sudah gelap dan azan maghrib masih berkumandang. Di lain sisi karena tidak baik juga jika mendaki di waktu maghrib. Alhasil karena rombongan 4 cowok tadi hanya membawa 2 sepeda motor, jadi salah satu dari mereka, sebut saja Adi, menyarankan untuk kami yang cewek untuk dibonceng menuju base camp satu persatu. 3 dari 4 cowok tadi sudah berangkat membonceng teman kami yang bernama Cika. Dan 1 dari rombongan mereka ikut bersama kami di belakang sembari menunggu jemputan. Aku dan teman-teman memulai langkah kami menggunakan senter dan menyusuri jalan setapak yang gelap dan juga berdebu. 1 dari rombongan laki-laki tadi, sebut saja namanya Bang Ferdi, mengajak kami mengobrol untuk memecah keheningan. Hampir 15 menit kami berjalan, belum ada tanda-tanda penjemputan kami. Padahal jarak base camp tidak terlalu jauh. Singkat cerita, kami bertemu dengan percabangan jalan, dan untungnya di situ ada sebuah warung di dekat percabangan jalan tersebut. Kami menanyakan pada pemilik warung, kira-kira jalan mana yang paling cepat menuju base camp. Lalu pemilik warung itu menyarankan untuk ke arah kiri, dengan jalur yang lumayan curam. Selain itu, pemilik warung itu berkata, apabila ingin ke arah kiri, pastikan yang perempuan tidak ada yang datang bulan. Namun salah satu temanku, sebut saja dia berbisik di telingaku bahwa dia sedang halangan. Aku pun kaget dan memberitahukan kepada teman-teman untuk lewat ke arah kanan saja. Sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi, Bang Ferdi menelepon salah satu temannya, sebut saja Bang Aldi, yang sudah berada di base camp. Bang Aldi bilang dia tidak bisa menjemput kami karena jalur yang curam dan berbatu, sehingga sulit dilewati oleh sepeda motor. Dengan nada kesal, Bang Ferdi mematikan teleponnya dan menyuruh kami berjalan kembali. Tiba-tiba, aku melihat raut muka dia pucat sekali dan sedang melamun. Kami langsung menyadarkan dia dan mengajaknya berjalan lagi. Setelah beberapa menit berjalan, terdengar suara azan Isya berkumandang. Suara anjing dari kejauhan membuat bulu kuduk merinding. Dari kejauhan terlihat sebuah cahaya yang terang sekali datang ke arah kami, dan ternyata itu adalah Bang Aldi dan temannya Bang Bagus yang membawa 2 sepeda motor untuk menjemput kami. Tapi Bang Ferdi masih kesal kepada teman-temannya ini, dan akhirnya terjadi adu mulut di antara mereka. Bayangin saja, malam-malam mereka teriak marah-marah di tengah hutan,
udah kayak orang kesetanan. Singkat cerita, setelah mereka berdamai, akhirnya aku dan dia diajak naik motor mereka. Aku dibonceng Bang Bagus dan dia dibonceng Bang Aldi. Nah, selama di perjalanan itu bener-bener gelap banget. Terus aku disuruh selawatan dan berdoa sama Bang Aldi. Tiba-tiba kami pun jatuh. Aku berusaha untuk berpikir positif, walaupun di situ aku udah panik banget. Akhirnya kita berdua sampai di base camp. Aku udah lemes banget di situ dan langsung rebahan. Di situ juga sudah ada Cika dan Bang Taufik yang langsung menyambut aku dan ngasih aku minum. Bang Taufik ini adalah salah satu dari rombongan 4 orang tadi. Selang beberapa menit, akhirnya teman-temanku sampai di base camp. Kemudian disusul dengan dia dan juga Bang Aldi. Tapi, anehnya mereka tidak berhenti dan malah terus berjalan menjauh dari base camp. Bang Taufik langsung mengejar dan memanggil mereka hingga motor yang mereka naiki terjatuh. Setelah kita semua berada di base camp, Bang Aldi bercerita, tadi dia tidak melihat kita di sini. Yang dia lihat adalah jalan gelap dan dia merasa base camp masih jauh. Oh iya teman-teman, biar kalian lebih paham, aku sekalian sebutin semua rombonganku yang 7 orang tadi, yaitu terdiri dari dia, Rima, Cika, Via, Viko, Arif, dan Aji. By the way, itu semua nama samaran ya, biar lebih aman saja. Nah, kita lanjut ke ceritanya lagi ya. Setelah kita berkumpul dan melupakan kejadian tadi, Bang Taufik dan anak cowok yang lain memutuskan untuk mendirikan tenda. Dan kami yang cewek memulai memasak mie instan untuk makan. Sedangkan Aji dan Bang Taufik, mereka mengambil air di pinggir danau yang tidak jauh dari tenda kami. Tapi, setelah beberapa menit, mereka tidak kembali dari danau. Padahal, jarak danau sangat dekat, dan Bang Bagus memutuskan untuk menjemput mereka. Gak lama kemudian, akhirnya mereka datang membawa air, tapi dengan wajah yang panik. Mereka tidak mengatakan apa-apa yang mereka alami. Setelah makan, kami memutuskan untuk tidur, dan berharap tidak akan ada hal buruk terjadi lagi. Tetapi, baru beberapa jam tidur, tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar seperti suara langkah kaki di luar tenda. Di saat itu, aku berusaha tenang dan mengambil telepon di samping kepalaku dan memasangkan headset di telingaku sembari memutar musik yang keras agar aku tidak mendengar suara-suara aneh lagi. Akhirnya pagi datang. Kami bangun untuk sarapan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku sedikit takut karena mengingat dia yang sedang datang bulan dan melihat dia dengan wajah lesu dan menatapku dengan tatapan ketakutan. Aku sempat berpikir, apa tidak ada apa-apa jika kami tetap melanjutkan perjalanan sampai ke puncak dengan kondisi yang seperti ini. Lalu, Bang Taufik memberi arahan kepada kami, karena dia sudah beberapa kali naik gunung dan sudah paham juga dengan Gunung Seminung. Setelah semua selesai, akhirnya kami melingkar dan berdoa supaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Lalu kami mulai melangkah. Walaupun ketinggian gunung ini hanya 1881 mdpl, namun treknya cukup sulit dengan jalur yang menukik dan landai yang hampir tidak ada. Singkat cerita, selama pendakian kita nggak sendirian. Kami ditemanin oleh anjing yang bernama Boy. Anjing ini adalah anjing dari base camp yang nggak tahu kenapa ngikutin kita terus selama naik. Dia sangat setia banget, waktu kita istirahat dia juga ikut berhenti. Dan pas kita lanjut lagi, dia juga jalan lagi. Setelah tadi awal berangkat jam 9 pagi, nggak kerasa sekarang udah jam 12 siang, dan di situ belum ada tanda-tanda puncak. Kata Bang Taufik yang sudah pernah naik ke gunung ini baru setengahnya saja. Padahal aku merasa udah jalan jauh banget. Pada saat itu sebenarnya aku udah pengen pulang aja, udah capek banget, dan nggak tahu kapan sampainya. Di situ aku haus banget. Tapi harus hemat air, karena di Gunung Seminung ini nggak ada mata air di atas, jadi harus bawa sendiri dari bawah. Kami lanjut jalan lagi. Akhirnya kami ketemu jalan landai setelah dari tadi naik turun. Setelah jalan landai tadi, nggak lama kita sampai di pintu rimba. Tapi, sayangnya banyak banget coretan-coretan orang alay. Di situ kita putuskan untuk istirahat lagi sambil foto-foto bentar, habis itu lanjut lagi. Di sini Bang Taufik bilang, kalau udah ngelewatin pintu rimba, jangan terlalu banyak ketawa
dan kalau bercanda sewajarnya saja. Dan dia jangan sampai di belakang. Nah, di situ aku udah mikir aneh-aneh. Tapi memang dari situ suasana udah nggak kayak tadi. Mungkin karena kita udah semakin ke atas, jadi vegetasi udah rapat. Dan pohon serta akar yang besar membuat suasana jadi lebih mistis. Setelah itu kita berusaha tenang dan sambil ngobrol-ngobrol saat jalan, biar suasana nggak sepi banget. Tiba-tiba, anjing tadi yang bernama Boy yang ada di depan barisan kami menggonggong dengan keras, dan di situ membuat kami semua terkejut. Seperti ada yang dia lihat ke arah depan, dan ternyata itu adalah pendaki yang turun. Setelah mengobrol sebentar dengan pendaki tersebut, kita lanjut jalan lagi. Aku melihat jam di teleponku telah menunjukkan pukul 3 pagi, tapi belum juga sampai ke puncak. Hingga kami semua tiba di sebuah tanjakan yang bernama Tanjakan 45. Sesuai namanya, memang tanjakan ini seperti memiliki kemiringan 45 derajat. Kami semua naik satu persatu dengan sebuah tali. Setelah kami melewati tanjakan tersebut, Bang Taufik bilang, di depan ada sebuah terowongan, dan di situ kalian jangan melamun. Jalan terus saja sambil mengucapkan Assalamualaikum. Entah tujuannya untuk apa, yang pasti semacam meminta izin layaknya tamu yang datang ke rumah orang. Ketika kami melewati terowongan tersebut, tiba-tiba aku mencium wangi jeruk nipis yang sangat menyengat. Padahal di situ tidak ada pohon jeruk sama sekali. Lalu Bang Taufik menyuruh Bang Ferdi untuk memimpin kita di depan dan Bang Taufik di belakang. Tak lama setelah melewati terowongan tersebut, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Seminung. Dan si Boy nemenin kita sampai ke puncak. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, di puncak dari Gunung Seminung ini bisa buat mendirikan tenda. Jadi nggak ada summit attack. Dan akhirnya kita bikin tenda di situ. Makan, ngopi, terus tidur. Dan besok pagi kita harus cepat turun karena stok air yang sudah menipis. Nah, setelah turun, barulah kita semua cerita apa yang kita alami masing-masing pas di atas. Karena kan memang gak boleh cerita horor pas masih di atas. Jadi, temanku yang bernama Dia itu, katanya dia ngelihat cewek rambutnya panjang. Dan cewek itu melambaikan tangannya ke dia waktu kita masih nanya arah di warung itu. Cewek itu ada di jalan sebelah kiri. Untungnya, kita gak lewat sana. Dan kata Bang Taufik, waktu Bang Aldi gak ngelihat kita di base camp, sebenarnya ada yang berusaha mencelakai dia, karena posisi dia lagi halangan. Nah, terus yang wangi jeruk itu sebenarnya teman-temanku semua nyium, cuma pada nggak berani bilang aja. Dan yang paling serem adalah, kata Bang Taufik jangan pernah lagi bawa teman yang sedang halangan ke gunung. Kata dia, sama aja kamu nganterin nyawa kamu sendiri. BTW, Bang Taufik itu anak indigo, jadi dia bisa ngelihat yang kayak gitu. Soalnya dulu pernah ada kejadian di sini. Waktu itu ada cewek yang hilang dan pas dicari, ternyata ketemu tinggal jasad. Kasusnya sama, dia lagi halangan juga. Tapi alhamdulillah, kami semua selamat dan bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Aku dan teman-teman utang budi banget sama Bang Taufik, Bang Ferdi, Bang Aldi, dan juga Bang Bagus. Nah, jadi seperti itu pengalaman mistis aku waktu naik gunung. Dibilang nyesel sih enggak, malah pengen naik gunung lagi. Cuma, aku belajar dari pengalaman aku yang kemarin dan kesalahan yang kita buat. Dengan gak ngulangin kesalahan yang sama dan lebih berhati-hati lagi karena alam gak bisa ditebak. Jadi itulah teman-teman, pengalaman horor yang dialami oleh Kak Etna Kentang saat mendaki Gunung Seminung. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang sudah Kak Etna Kentang alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.